My friends, berjumpa kembali di acara Lintas Berita bersama Friends Radio. Kali ini kami akan menyajikan suatu berita polemik mengenai riuh TWK KPK berujung debat Ngabalin versus Muhammadiyah. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin beradu argumen dengan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Pemicu perdebatan antara Ngabalin dan Muhammadiyah yakni mengenai polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK yang menyebabkan 75 pegawai KPK tak lolos alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Mulanya Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Bushro Mukodas mengkritik tentang masalah tersebut dan langsung menyoroti komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi di Indonesia. Bushro menyatakan bahwa di era Jokowi ini ada upaya sistematis yang ingin menghancurkan KPK. Bushro yang pernah menjabat sebagai pimpinan KPK menyatakan bahwa upaya itu terlihat sejak Jokowi dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sejak Undang-Undang KPK direvisi dengan Undang-Undang 19/2019 di tangan Presiden Jokowi lah KPK tamat riwayatnya. Jadi, bukan dilemahkan tapi sudah tamat riwayatnya, kata Bushro beberapa waktu lalu. Bushro menilai setelah revisi Undang-Undang KPK, sejumlah peristiwa untuk melemahkan KPK terpampang nyata di muka publik. Posisi KPK semakin melemah ketika Firly Bahuri terpilih sebagai ketua dengan polemik munculnya tes wawasan kebangsaan. Menurut Bushro, TWK tidak sesuai amanat konstitusi dan Pancasila. Tes itu, kata dia, tidak relevan sebagai alih status pegawai. LBH Muhammadiyah, PP Muhammadiyah sampai wilayah-wilayahnya sudah resmi akan menjadi kuasa hukum bersama yang lain. Untuk kuasa hukum 75 orang itu, jelas Bushro. 75 orang itu harus dipulihkan kembali. Kalau tidak dilakukan Presiden, maka di era Presiden ini KPK betul-betul remuk imbuhnya. Ngabalin kemudian merespon kritik keras dari Bushro. Menurut Ngabalin, alih status pegawai KPK menjadi ASN itu tercantum di dalam PP nomor 41 tahun 2020. Ngabalin juga bersikeras bahwa Jokowi tidak mengintervensi proses TWK di KPK. Ia secara tegas menyebut tudingan itu sebagai fitnah terhadap Presiden Joko Widodo. Mereka menuding bahwa proses TWK adalah suatu proses yang diada-adakan karena di undang-undang tidak ada yang merujukan pasal dan ayat tentang TWK ini. Ini orang-orang yang sebetulnya tidak saja tolol, tapi memang cara berpikirnya terbalik. Otak-otaknya sungsang, itu namanya, ujar Ngabalin. Pernyataan Ngabalin itu kemudian mendapat kecaman keras dari Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Bahkan, menurut Sunanto, justru yang berotak sungsang itu adalah Ngabalin. Kalau menunjuk 4 jari ke diri sendiri, jangan-jangan yang otak sungsang itu Bapak Ngabalin, kata Bapak Sunanto. Menurut Sunanto, tak ada yang salah dari kritik Bushro. Ia menilai Bushro telah melemparkan kritik dengan landasan argumentasi yang jelas dan objektif. Ia juga mengingatkan bahwa jauh-jauh hari Jokowi terbuka terhadap segala kritik. Ia lantas meragukan pernyataan Ngabalin ini sebagai representasi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya rasa sudah sangat berlebihan dan sudah sangat tidak beretika. Seharusnya dia, Ngabalin, meminta maaf atas pernyataan itu karena itu juga dapat merugikan semua proses Bapak Joko Widodo yang telah dilakukan, tegasnya. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan mengenai polemik TWK di KPK yang berujung perdebatan. Dan dilansir dari website CNN Indonesia pada tanggal 15 Mei tahun 2021. Saya Puri, nantikan berita-berita berikutnya hanya di Friends Radio.
Kami ada untuk Anda. Friend Radio adalah media yang paling tepat untuk para muda Indonesia.